Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alika Salsabila Suraya, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2405658. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Basic Life Skill, yaitu mereview buku. Selamat menyaksikan. Buku yang saya baca itu berjudul Ternyata Adam Dilahirkan, karangan Gus Mustafa. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu alasan saya memilih buku tersebut. Karena yang pertama, buku ini direkomendasikan oleh teman saya sendiri. Lalu yang kedua, saya tertarik dengan judul dan sinopsis yang ada di belakangnya. Dari buku yang saya baca dengan judul Ternyata Adam Dilahirkan ini, saya mengambil beberapa fokus buku, yaitu yang pertama, terciptanya panggung drama kehidupan, lalu yang kedua, proses penciptaan manusia, yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber informasi, lalu yang terakhir yaitu Adam dilahirkan sebagaimana Isa. Dari fokus buku yang pertama itu yaitu terciptanya panggung drama kehidupan. Nah, dari awal-awal atau bab-bab pertama dalam buku ini tuh dijelaskan bahwa ternyata memang sejak awal Allah menciptakan bumi sebagai tempat keberlangsungannya manusia. Nah, bahkan di mana kita sebagai manusia itu hidup di planet bumi, mati di planet bumi, bahkan nanti ketika saat masa kebangkitan pun di bumi. Nah, hal tersebut tuh dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 25. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah planet bumi ini merupakan planet yang istimewa. Kenapa nih? Karena di antara planet-planet lain yang ada di alam semesta ini, nah planet bumi ini yang memiliki daratan. Walaupun ada beberapa planet yang memiliki daratan untuk tempat tinggalnya makhluk, tetapi contohnya kayak planet Merkurius. Nah, planet Merkurius ini kan merupakan planet yang dekat dengan matahari, dan dimana suhunya itu menjadi sangat tinggi dan sangat tidak mungkin untuk kita sebagai makhluk bisa hidup dengan suhu yang sangat tinggi kan. Nah, jadi bumi ini merupakan salah satu planet yang paling istimewa. Kemudian Allah juga menjaga planet bumi ini selama bertriliun-triliun tahun yang lalu. Tentu di sini tuh jelaskan bahwa agar bumi ini memulai suatu kehidupan, maka diperlukanlah di mana Allah tuh menciptakan fasilitas-fasilitas yang sangat rumit dan sangat rinci Allah ciptakan di dalam bumi tersebut. Nah, salah satunya yaitu bahwa bumi ini memiliki air, yang dimana air itu menjadi sumber utama atau faktor utama munculnya kehidupan. Nah, terbukti bahwa planet bumi ini hampir 2/3-nya itu berisikan oleh air. Nah, dari buku yang saya baca ini, di sini jelaskan bahwa ada beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa gimana sih datangnya air tuh dengan sebegitu banyaknya air datang dan ada di bumi. Nah, para ahli ini menjelaskan bahwa ada yang berpendapat kalau misalkan adanya air di bumi itu disebabkan oleh adanya bongkahan-bongkahan es yang datang dari luar angkasa. Seperti yang kita tahu ya, bahwa air itu kan merupakan H2O, yang dimana H2O ini terbentuk karena adanya reaksi antara hidrogen dengan oksigen dengan tekanan yang tinggi. Nah, para ahli ini menyatakan bahwa bongkahan-bongkahan es itu datang dari luar angkasa yang masuk ke dalam bumi. Contohnya tuh kayak kita bayangkan seperti komet yang datang dari luar angkasa, maka terbentuklah air di bumi. Tentu di dalam bumi itu kita membutuhkan bahkan bukan fasilitas air saja yang Allah ciptakan, tetapi juga Allah menciptakan berbagai macam sumber kehidupan manusia. Contohnya kayak binatang-binatang ternak, binatang unggas, lalu binatang yang di air. Kemudian Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, umbi-umbian, dan seluruh fasilitas yang di bumi hanya untuk
mempersiapkan kedatangan atau proses penciptaan manusia. Jadi pada intinya memang bumi ini diciptakan dengan begitu lamanya dibandingkan lamanya proses penciptaan manusia. Nah, jadi memang sejak awal Allah menciptakan bumi ini untuk menyongsong kehidupannya para makhluknya, terutama manusia. Kemudian pada fokus buku yang kedua ini, di sini tuh menjelaskan ternyata banyak ayat-ayat Al-Quran yang dimana ternyata proses penciptaan manusia itu bukan hanya dari tanah, teman-teman. Jadi mungkin dari tanah pun ada beberapa macam, kayak contohnya tanah liat, tanah yang keras, dan lain sebagainya. Lalu ada juga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia itu tercipta dari air. Kemudian di sisi lain Allah menjelaskan manusia itu diciptakan dari segumpal darah, segumpal daging. Kemudian juga manusia itu tercipta dari bertemunya sperma dengan ovum. Kemudian ada juga Allah menjelaskan bahwa penciptaan manusia ini dengan cara menumbuhkannya dari tanah bumi. Nah, mungkin sebelumnya kita berpikir bahwa mungkin setiap manusia itu bahan penciptaannya itu berbeda. Ternyata salah, teman-teman, karena tadi yang saya sebutkan dari berbagai macam Allah menyebutkan bahan proses penciptaan manusia itu seperti apa. Ternyata keseluruhan itu merupakan rangkaian atau proses. Jadi tentu saja Allah menciptakan manusia itu melalui berbagai macam tahapan-tahapan. Nah, kemudian fokus buku yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber informasi. Sebetulnya dengan membaca buku ini tuh memberikan pembelajaran bagi saya, khususnya mungkin teman-teman seluruh umat Islam, karena seharusnya kan tentu ya kita dengan membaca Al-Quran bukan hanya membaca atau menghafal, tetapi juga mengkaji isi dari ayat Al-Quran tersebut, mendalami apa sih yang Allah ingin sampaikan kepada umat manusia, umat muslim, dan lain sebagainya. Nah, di dalam buku ini tuh banyak sekali dalil-dalil yang berhubungan dengan isi buku tersebut dan dapat kita kaji lebih dalam. Nah, yang terakhir fokus buku yang keempat yaitu Adam dilahirkan sebagaimana Isa. Sebetulnya ini menjadi pertanyaan bagi diri saya sendiri karena merupakan pemahaman baru yang saya dapatkan dengan membaca buku ini. Terlihat dari judulnya ternyata Adam dilahirkan. Nah, dari awal kan sudah dijelaskan mengenai penciptaan bumi, kemudian penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, bahkan di sini juga ada yang menjelaskan mengenai surga dan lain-lain. Nah, semua bab yang berisi di buku ini tuh sangat berhubungan, teman-teman, sampai akhir, dimana titiknya sesuai judulnya gitu, bahwa ternyata dijelaskan dalam buku ini Nabi Adam tuh sama dengan proses penciptaan Nabi Adam tuh sama seperti proses penciptaannya Isa atau mungkin manusia pada umumnya. Kenapa? Karena seperti kita tahu ya bahwa Nabi Adam itu diciptakannya langsung tanpa ada proses. Nah, ternyata di buku ini tuh sebaliknya, teman-teman, bahwa ternyata Adam itu diciptakannya sama seperti manusia pada umumnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.